Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan topik firman yang berjudul Hidup yang Berbahagia. Nah, tanpa dipungkiri, ya, semua orang sebenarnya menginginkan hidup yang berbahagia. Bahkan dalam setiap acara kita mendoakan orang untuk hidup berbahagia. Ya. Mungkin untuk mendefinisikan juga susah, gitu, hidup yang berbahagia. Ya. Tapi jelas semua orang menginginkan kondisinya seperti ini. Namun ketika kita hidup di dunia ini, orang seringkali salah menemukan kuncinya. Kunci kebahagiaan adalah berkaitan dengan materi, ya, apa yang kita punya, terus apa yang kita jalani, suasananya baik-baik saja. Nah, bagaimana dengan kehidupan orang percaya, gitu ya? Bahagia itu yang seperti apa? Dan seringkali untuk bisa memperoleh kunci bahagia, orang berdoa dengan konsep yang tidak tepat. Ya, lebih-lebih kalau kita punya masalah atau persoalan, seringkali persoalan itu menghisap kita, pikiran kita menjadi sempit, seolah-olah kunci terselesaikannya masalah agar kita kembali berbahagia itu adalah dengan jawaban doa seperti yang kita pergumulkan itu, ya. Nah, pertanyaannya apakah orang bergumul dengan masalahnya, jadi orang yang merasa bahwa ada hal yang tidak tercukupi, terutama dalam sisi materi, dia langsung terhisap pada masalah itu, dan seolah-olah ketika masalah itu terselesaikan, dia kembali berbahagia. Dan itu juga terjadi pada masalah apapun, gitu ya, sehingga pergumulan kita ditarik pada masalah itu, ya. Kita seolah-olah sudah memberikan solusi kepada Tuhan bahwa dengan jawaban atas persoalan yang menurut pikiran kita itu sebagai solusinya, bahwa itu adalah memastikan kita berbahagia, ya. Nah, saya itu melihat di Mazmur 119. Menurut saya ini memberikan satu solusi yang holistik, satu solusi yang benar-benar memberikan kehidupan yang bahagia. Apakah implementasinya bisa diterapkan ketika kita punya masalah doa ini? Ya, menurut saya sih itu pasti bisa, gitu ya. Nah, Mazmur 19 ini berbicara seperti ini. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi di Mazmur 119 kita diingatkan Tuhan untuk kita tidak terhisap pada persoalan di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita, sehingga kita mendefinisikan bahwa hidup berbahagia itu ketika persoalan itu diselesaikan seperti yang kita definisikan. Atau kita menganggap bahwa berbahagia itu adalah ketika seseorang punya A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kembali lagi, di sini katakan, berbahagia itu sesungguhnya menyangkut satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut, gitu ya, perintah barangkali, atau kehendak Tuhan.
yang memegang perintah dan mencari Dia dengan segenap hati. Jadi ketika kita belajar berdoa dan yang menjadi pergumulan kita itu seperti ini, saya yakin kita menemukan kunci kebahagiaan kehidupan yang sesungguhnya. Otomatis ketika seorang percaya menggumulkan hal ini, Tuhan sedang akan menjawab firman-Nya sendiri. Dan hidup kita ada di dalam firman itu. Bagaimana Pak dengan persoalan yang saya hadapi? Saya memiliki kebutuhan yang tidak bisa ditunda dalam hidup saya, A, B, C, D, E, F, dan lain sebagainya. Ya. Firman ini menasihatkan kita agar kita tidak terhisap di dalamnya, dan ketika kita tetap melihat bahwa kunci kebahagiaan ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, saya yakin Tuhan akan menetapkan firman-Nya dalam hidup kita. Secara otomatis, apa yang kita butuhkan secara lahiriah, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya. Nah, jadi di Mazmur 119 ini membuat kita memiliki satu kehidupan dengan pandangannya Tuhan, dengan level kehidupan sesuai dengan pandangan Tuhan. Jadi mari saudara-saudaraku, kita mengajar diri kita untuk mempergumulkan doa kita. Tuhan, aku mau hidup dengan tidak bercela, hidup sesuai dengan apa yang Kau mau. Tuhan, ajari aku untuk memegang setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami. Jauhkan aku dari kejahatan apapun. Ini merupakan satu komitmen hati yang Tuhan ingin wujudkan. Sehingga ketika seseorang memiliki komitmen hati yang teguh, bagaimana mungkin Tuhan tidak menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup kita. Tetapi di sini kita mempunyai satu sikap bahwa fokus kita di dalam Tuhan, wajah kita tertuju kepada Tuhan, kita tidak meletakkan masalah itu sesuatu yang ada di depan mata kita, tetapi Tuhan yang ada di depan mata kita. Maka sesungguhnya kita sedang memberi kesempatan untuk tangan bertindak dengan segenap kuasanya, dengan segenap kasihnya di dalam setiap hidup kita. Ya, terpujilah nama Tuhan.